Ada sebuah pernyataan dari Lord Acton yang menyatakan bahwa kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut. Kutipan tersebut mengingatkan kita semua bahwa kekuasaan harus dibatasi agar tidak disalahgunakan. Oleh karena itu, setiap negara memerlukan konstitusi sebagai dasar dan pembatas dalam penyelenggaraan kekuasaan. Perkenalkan, saya Talenta Isabella Madewa dengan NIM 3 digit terakhir 240. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan opini mengenai kondisi ketatanegaraan Indonesia saat ini berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya mengenai prinsip negara hukum dan konstitusionalisme. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti bahwa segala tindakan pemerintah dan penyelenggara negara harus didasarkan pada hukum, bukan pada kehendak individu maupun kepentingan politik tertentu. Selain itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga mengatur adanya pembagian kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan tersebut bertujuan untuk menciptakan mekanisme checks and balance agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu lembaga negara. Konsep ini sejalan dengan pemikiran Montesquieu yang menyatakan bahwa kekuasaan harus dibatasi oleh kekuasaan. Namun demikian, menurut pendapat saya, kondisi ketatanegaraan Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan. Masyarakat sering mempertanyakan efektivitas pengawasan antar lembaga negara, independensi lembaga peradilan, serta dominasi kepentingan politik dalam proses pengambilan kebijakan publik. Padahal Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Artinya, seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara harus berorientasi pada kepentingan rakyat serta dilaksanakan sesuai dengan konstitusi. Hans Kelsen menyatakan bahwa konstitusi merupakan norma dasar yang menjadi sumber legitimasi seluruh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, konstitusi harus menjadi pedoman utama dalam setiap tindakan penyelenggaraan negara. Ketika kepentingan politik lebih dominan daripada nilai-nilai konstitusi, maka prinsip negara hukum dapat mengalami pelemahan. Menurut saya, persoalan ketatanegaraan Indonesia saat ini bukan terletak pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konstitusi Indonesia telah mengatur prinsip negara hukum, demokrasi, pembatasan kekuasaan, dan perlindungan hak-hak warga negara dengan cukup baik. Tantangan yang sesungguhnya terletak pada konstitusi pelaksanaan nilai-nilai konstitusi dalam praktik penyelenggaraan negara.